Radio Kayu Utara dengan berita sepekan. Radio Kayu Utara menyajikan ragam peristiwa dalam sepekan. Sari Berita Sepekan. Tablik akbar dalam rangka Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama tingkat Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di Masjid Agung Usman Al-Khair Sukadana. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah sukses dengan program 10 Serjana per Desa. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hikmatul Munawarah. Saudara pendengar, bagi warga Nahdliyin, pengurus maupun anggota Nahdlatul Ulama memiliki posisi yang sangat strategis dalam dakwah untuk kemaslahatan umat. Sebab, Ormas Keagamaan NU yang berdiri sejak tahun 1926 ini sangat lentur dan mudah diterima di berbagai kultur serta kalangan. Terkait hal ini, Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar di Kabupaten Kayong Utara sebagai tuan rumah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Miftahul Huda. Kelahiran organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan modern pada tahun 1926 yang diprakarsai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan suatu jawaban atas tuntutan pergerakan kebangsaan dan perjuangan merebut kemerdekaan. Kelompok ulama yang tadinya hanya berkelompok secara tradisional merasakan kebutuhan bahwa perjuangan hanya bisa dilakukan dengan organisasi modern yang kuat dalam melawan kolonialisme. Tapi yang membuat Nahdlatul Ulama menjadi berbeda adalah kumpulan ulama dan pengikutnya yang telah bersama-sama mempraktekkan ajaran Islam sejak masuknya agama terbesar di tanah air itu. Basis umat sudah terbentuk jauh sebelum organisasi formalnya. Jadi, bolehlah dikatakan tahun 1926 adalah tonggak transformasi dari tradisionalis ke modernisasi. Kini di Kabupaten Kayong Utara, secara utuh Nahdlatul Ulama telah lahir bersama dengan berdirinya Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2007. Namun secara kultural, tradisi Nahdlatul Ulama sudah jauh-jauh hari dilakukan oleh masyarakat Kayong Utara. Saat ini secara struktural dengan pelan namun pasti, NU secara struktural merambat hingga kecamatan dan ranting, hingga pedesaan, dusun, bahkan RT. Saat ini, tuan rumah PCNU Kabupaten Kayong Utara melakukan acara konferensi wilayah yang bertujuan untuk memilih ketua Tanfidiah tingkat provinsi. Namun, rangkaian acaranya cukup banyak, dimulai dari pembukaan pada tanggal 13 hingga penutupan pada tanggal 15 Januari 2017. Ketua Panitia Konferwil NU ke-7, Najril Hijar SAG, menjelaskan bahwa dalam acara Konferwil ini mengundang semua cabang di seluruh Kalimantan Barat dan mengisi dengan banyak kegiatan keagamaan. KCNU Kabupaten Kayong Utara merasa mendapat kehormatan, kepercayaan sekaligus amanah yang sangat penting untuk melaksanakan atau tuan rumah Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama ke-7 Provinsi Kalimantan Barat. Ini konferensi pertama yang dilaksanakan di luar kota Pontianak dalam sejarah NU Kalimantan Barat. Salah satu yang menarik juga adalah ada kegiatan Bahsul Masail, di mana pembahasan persoalan umat dan merumuskan serta memberikan solusi dari hasil ijma dan kesepakatan para ulama dalam Konferwil ke-7 ini. Membahas isu-isu keagamaan yang disebut dengan Bahsul Masail, ya kan? Baik hukum-hukum berskala nasional, persoalan-persoalan keagamaan berskala nasional, maupun persoalan skala daerah. Yang kedua, kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari PWNU periode sebelumnya, yaitu 2011-2016.
Yang ketiga, ini agenda yang paling penting dan sangat seksi, yaitu pemilihan Ketua PWNU Kalimantan Barat periode 2017-2022. Itu adalah tujuan utama dari konferensi Konferwil atau konferensi wilayah ke-7 NU Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Sebelum acara puncak pemilihan ketua dihelat, diawali dengan pembukaan dan tablik akbar yang diadakan di Masjid Agung Usman Al-Khair pada tanggal 13 Januari pada malam Sabtu. Ada agenda tambahan, yaitu dalam Makaharlah NU ke-91 yang kita ketahui NU itu lahir tanggal 31 Januari tahun 1926. Itu kita akan ada tablik akbar dalam Makaharlah NU ke-91 di Masjid Agung Usman Al-Khair yang dilaksanakan pada Jumat malam Sabtu tanggal 13 ba'da sholat Isya. Secara rinci dijelaskan juga oleh Evianor SAG sebagai Sekretaris PCNU Kabupaten Kayong Utara mengenai teknis kegiatan dan persiapan yang telah matang. Khusus untuk warga NU mendukung sepenuhnya, dan panitiaan juga sangat antusias gitu ketika ditunjuknya sebagai tuan rumah Konferwil. Padahal ini merupakan satu yang baru, merupakan kabupaten yang bungsu, NU-nya juga pengurus cabang yang bungsu, tapi kita siap secara kelembagaan siap gitu. Artinya saling mendukung lah, dan sampai saat ini koordinasi tetap terus jalan dan insya Allah tidak terlalu terjadi banyak kendala gitu. Dengan acara Konferwil ini diharapkan dapat menebar manfaat bagi umat Islam dan menghasilkan pemimpin NU wilayah yang dapat membawa NU sebagai wajah Islam yang rahmatan lil alamin, serta dapat menebar manfaat demi persatuan umat dan benteng NKRI. Demikian reporter Miftahul Huda melaporkan. Saudara pendengar, kebersihan di pantai Pulau Datuk pada akhir-akhir ini memerlukan perhatian yang cukup serius, baik dari para wisatawan maupun pihak terkait. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Miftahul Jawad. Sampah adalah salah satu permasalahan yang cukup serius, sebab dengan sampah sumber penyakit bisa berdatangan tanpa diundang, dan khususnya di kawasan wisata sudah tak semestinya dikotori dengan noda-noda sampah yang bertebaran. Hal ini disoroti oleh aktivis lingkungan, yakni Juminggu HS, yang getol dengan permasalahan sampah di beberapa objek wisata di Kabupaten Kayong Utara. Kalau kita bicara sampah, sudah saatnya kita untuk menggugah diri kita sendiri, mulai berbuat itu dari diri sendiri, baru ke orang lain. Apalagi wisata ini kan tempat umum, jadi yang mana tempat sampah yang sudah disediakan, memang udah wajib kita untuk membuang ke tempatnya. Juminggu juga mengusulkan untuk dapat membentuk kelompok sadar wisata serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara luas dan wisatawan. Kalau sudah bicara sampah, setidaknya lebih proaktiflah di lapangan, seperti membentuk salah satu warga di setempat kelompok sadar wisata. Jadi dengan ada sadar wisata itu tadi, salah satu kelompok ini setiap pengunjung yang datang mereka bisa membentuk sebuah kampanye memasang baleho di setiap titik-titik yang rawan penumpukan sampah. Dan kedua, mengedukasikan setiap pengunjung yang datang, seperti salah satu memberikan panduan terhadap pengunjung. Misalnya begini, Pak, Ibu, kalau buang sampah ini tempatnya, ini organik, ini non organik. Soalnya kan sebagian mereka kan awam, jadi hal itu harus kita sampaikan, edukasikan ke masyarakat biar lebih memahami seperti apa cara membuang sampah yang benar. Seperti itu, Pak. Dari pemerintah setidaknya di setiap titik-titik yang rawan itu harus ada, yaitu tadi kelompok sadar wisata itu, Darwis, itu menunggu di situ, mengedukasikan ke masyarakat yang pengunjung yang datang. Nah, seperti itu. Jadi mereka bukan hanya mengedukasikan, tapi mereka berbuat langsung. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kayong Utara, Mas Juliandi, menanggapi dan membenarkan jika selama ini memang terlihat kumuh
namun pihaknya telah memiliki solusi ke depannya. Memang sekarang kondisi seperti ini terlihat kumuh gitu. Namun kedepannya dari Dinas Pariwisata sendiri telah ada solusi, cuman kita tinggal menentukan titik-titiknya di mana nanti akan kita susun tenda-tenda ini. Menurut Mas Juliandi, pihaknya juga telah menyiapkan petugas kebersihan pantai serta membebankan pada pedagang-pedagang di sekitar dagangannya untuk melakukan pembersihan. Nah, untuk kebersihan pantai ini sendiri, kemarin kita punya 10 orang tenaga kebersihan yang bekerja Sabtu, Jumat, Sabtu, Senin mungkin ya, yang melakukan pembersihan terhadap pantai itu. Nah, namun pada awal tahun ini tadi sudah saya sampaikan, besok kumpulkan untuk petugas kebersihan. Mereka belum mau turun katanya karena kontraknya belum diperpanjang. Tapi saya akan meyakinkan kepada mereka bahwa ke depan kontraknya akan kita perpanjang, sehingga mereka akan tetap melakukan pembersihan terhadap Pantai Pulau Datuk. Dengan adanya upaya ini, diharapkan lingkungan Pantai Pulau Datuk dan area wisata dapat terjaga serta terawat dengan baik. Demikian reporter Miftahul Jawad melaporkan. Saudara pendengar, Kepolisian Republik Indonesia beraksi terhadap maraknya penyebaran isu atau berita bohong melalui media sosial. Berita hoax itu dinilai sering meresahkan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Miftahul Huda. Bagi Anda yang suka mengirimkan kabar bohong atau hoax, bahkan cuma sekedar iseng mendistribusikan atau memforward, harap berhati-hati. Ancamannya tidak main-main, bisa kena pidana penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pelaku penyebar hoax ini terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara, Rusli, menghimbau kepada masyarakat khususnya pengguna internet untuk bijaksana menggunakan internet sebagai media edukasi dan bersosialisasi secara wajar. Ini memang kita akui perkembangan teknologi ini ya, khususnya di dunia maya ini memang sudah tidak terbatas ya. Di mana saja orang bisa mendapatkan informasi-informasi melalui jaringan-jaringan internet. Tentunya penggunaan jaringan ini, internet ini sedapatnya lah digunakan untuk hal-hal yang positif. Ya. Kita ketahui penggunaan untuk internet ini kan sudah diatur di dalam undang-undang. Undang-undang ada yang mengaturnya tentang informasi transaksi elektronik gitu ya. Ini kalau kita gunakan untuk katakanlah hal-hal yang negatif, ini ada sanksinya, tentunya ada sanksinya. Saya kira ini bagi masyarakat tentunya dapatlah menggunakan jaringan sosial media ini untuk yang bersifatnya untuk web mendidik ya, mendidik untuk hal-hal yang positif. Saya kira itu yang harus kita pahami dengan jaringan media sosial. Jaringan media sosial ini. Saya kira itu hal yang juga hal yang baik juga, menjadi kontrol ya, kontrol baik itu bagi pemerintah atau bagi masyarakat terhadap kehidupan kita sehari-hari. Oke, Pak. Ia juga menghimbau agar pengguna internet juga dapat aktif memberikan informasi dan dapat melaporkan konten yang dinilai tidak wajar ke website Kementerian Komunikasi dan Informatika Pusat. Demikian laporan Miftahul Huda dari Sukadana. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Kayong Utara betul-betul konsen dengan pendidikan. Daerah otonom baru yang sejak ditetapkan pada tahun 2007 lalu ini membebaskan seluruh biaya pendidikan hingga ke tingkat sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Bahkan program 10 Sarjana per Desa telah berjalan mulai tahun 2014. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Miftahul Huda. Beasiswa yang diberikan pemerintah daerah pada program 10 Sarjana per Desa, yaitu untuk kategori siswa berprestasi dan siswa tidak mampu,
Dalam mekanisme dan rekrutmennya, khusus siswa berprestasi, data tersebut diperoleh dari sekolah. Setiap sekolah, seperti SMA, SMK, dan madrasah aliyah atau sederajat, mengirimkan data 10 orang ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan seleksi. Sedangkan untuk kategori siswa miskin, data tersebut diperoleh dari desa, sebab desa yang lebih tahu tentang kondisi warganya. Kemudian kepala desa dan camat merekomendasikan siswa tersebut. Selanjutnya disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Dari data siswa berprestasi dan siswa miskin yang terdata, intinya setiap desa terdiri dari 2 orang per tahun, baik kategori siswa berprestasi maupun siswa yang tidak mampu. Untuk penanganan beasiswa ini diserahkan oleh Bagian Pendidikan dan Agama, Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ikhwani Esos sebagai pengelola ini menjelaskan secara rinci program beasiswa yang dilaksanakan selama 3 tahun berjalan. 10 sarjana per desa ini sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara mulai tahun 2014 sampai 2016 terakhir. Dan mudah-mudahan tahun 2017 ini nanti juga kita masih melaksanakan untuk yang baru dan melanjutkan yang lama. Nah, total beasiswa yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah ke adik-adik mahasiswa Kayong Utara semuanya itu sudah ada 1033 orang. Terdiri dari beasiswa berprestasi, beasiswa tidak mampu, dan beasiswa pilihan-pilihan yang kita bekerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah menandatangani MOU dengan pemerintah daerah. Terus juga ada beasiswa skripsi, bantuan skripsi bagi adik-adik yang mengerjakan studi akhir untuk penyelesaian sebagai syarat salah satu diterimanya adik-adik sebagai sarjana. Secara teknis, kerjasama yang dilakukan dengan seluruh kampus di Indonesia cukup memuaskan, ungkap Ikhwani. Ya, alhamdulillah kalau kami melihat secara keseluruhan rata-rata adik-adik pertama memang termotivasi karena adik-adik sudah mulai terbangun ini ya karakter bahwa memang menuntut ilmu pengetahuan itu sangat amat luar biasa pentingnya, sehingga adik-adik mau merubah hidup lebih depan dengan menuntut ilmu. Lalu dari segi prestasi akademik ya rata-rata adik-adik memang itu kalau saya lihat itu 3 ke atas, tapi ada juga yang 10%-an gitulah, yang 2, sekian. Nah, ini kami lakukan pembinaan terhadap adik-adik, itu kami melalui pendekatan-pendekatan baik dengan yang bersangkutan, minta kerjasama dengan kampus-kampus untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap prestasi-prestasi adik-adik yang kurang tersebut. Ya, mudah-mudahan ke depan adik-adik mau memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Kemudian ia juga mengaku komunikasi intens, juga monitoring sering dilakukan demi mengontrol dan menjaga agar program beasiswa diberikan dapat berjalan dengan baik. Yang sangat mendasar bagi kami adalah menjalin komunikasi dengan adik-adik. Menjalin komunikasi dengan adik-adik itu karena memang jumlah adik-adik sudah amat luar biasa, sehingga dengan jarak itu menjadi hal yang agak sulit untuk kami langsung melihat adik-adik di lapangan. Sehingga memang ada tindakan-tindakan kami yang kami buat di lapangan itu. Pertama memang kami minta kerjasama dengan pihak kampus untuk mengontrol adik-adik, itu satu. Yang kedua, bagi adik-adik yang rumah atau kos mereka yang dikelola oleh kampus itu langsung dikepalai oleh dosen yang ada untuk mengontrol adik-adik, sehingga nanti adik-adik baik akademik dan non akademiknya dapat terpantau. Ya, mudah-mudahan hal-hal yang tidak kita inginkan umpamanya itu tidak terjadi. Tentang fasilitas kuliah, mahasiswa hanya tinggal kuliah saja. Semua biaya ditanggung pemerintah daerah. Namun perlu diketahui, pemilihan universitas, fakultas, atau jurusan
bagi calon mahasiswa yang mendapat beasiswa 10 sarjana per desa ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia yang ada di KKU. Dengan adanya program beasiswa ini sangat meringankan untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara secara umum, terutama terhadap masyarakat yang tidak mampu. Program yang demikian ini sangat berpihak kepada kepentingan dan kemajuan daerah, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia. Ke depan di Kabupaten Kayong Utara. Demikian laporan reporter Miftahul Huda. Saudara pendengar, BK Peduli adalah nama yayasan yang didirikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Beberapa waktu lalu, BK Peduli Wilayah Regional Kabupaten Kayong Utara telah dibentuk. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Miftahul Jawad. Pengukuhan tim BK Peduli Regional Kayong Utara dibentuk pada Minggu 8 Januari 2017, bertempat di sebuah kafe AMDA, wilayah Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. BK Peduli telah resmi dibentuk untuk regional Kabupaten Kayong Utara yang dipimpin oleh Pastiawak. Selain itu, pada kesempatan itu juga mereka menyelenggarakan kegiatan bakti sosial, pembagian pakaian bekas, bantuan para dermawan donatur Yayasan BK Peduli Ketapang. Di sela-sela pembentukan itu, Heri sebagai pendiri Yayasan BK Peduli menerangkan organisasi sosial yang ia dirikan murni untuk kepentingan masyarakat. Pendirian BK Peduli untuk regional Kayong Utara memang kita pandang sangat penting. Karena berdasarkan pengalaman kami selama ini, sering kami mendapati pasien yang bisa dibilang rujukan dari rumah sakit di Kayong Utara ke Ketapang. Nah, terkadang kendala itu urusan administrasi. Nah, otomatis kan kalau seandainya di Kayong Utara itu telah terbentuk regional, itu akan lebih memudahkan kita untuk berkoordinasi dan juga untuk lebih cepat memberikan bantuan atau pertolongan kepada pasien yang sangat membutuhkan. Dijelaskannya pula, Yayasan BK Peduli saat ini fokus mengurusi masalah orang sakit, walaupun sudah ada BPJS, namun pendampingan sangatlah diperlukan. Kalau kita bilang, karena kita yayasan, itu garapannya luas, sosial kemasyarakatan. Namun, karena untuk saat ini yang banyak kami terima itu memang pengaduan-pengaduan atau laporan-laporan dari pada umumnya orang-orang miskin, orang-orang duafa yang sakit, yang kayaknya memang sangat butuh bantuan. Yayasan BK saat ini diterangkan Heri bekerjasama dengan berbagai rumah sakit, sebab untuk rujuk-merujuk penyakit yang berat juga diperlukan kerjasama lintas daerah. Ia juga mengajak para donatur baik di dunia maya maupun nyata untuk dapat berkontribusi memberikan sumbangan, bukan hanya mementingkan pribadi. Dengan kehadiran terbentuknya tim BK Peduli Kabupaten Kayong Utara dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Demikian reporter Miftahul Jawad melaporkan. Saudara pendengar, bertepatan dengan momen konferensi wilayah NU ke-7, maka pada Radio Kayong Utara dengan berita sepekan. Radio Kayong Utara menyajikan ragam peristiwa dalam sepekan. Sari Berita Sepekan. Tabligh akbar dalam rangka konferensi wilayah Nahdlatul Ulama tingkat Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di Masjid Agung Usman Al-Khair Sukadana. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah sukses dengan program 10 Sarjana per Desa. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hikmatul Munawwarah.
Saudara pendengar, bagi warga Nahdliyin, pengurus maupun anggota Nahdlatul Ulama memiliki posisi yang sangat strategis. Inilah Nahdlatul Ulama dari umat untuk Indonesia.